Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayla Emeranisa dari 10 MIPA 2 akan menceritakan tentang cerita Putri Kemuning untuk video teks hikayat saya. Dahulu kala, ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana. Tetapi, ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya sehingga ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja pun sudah meninggal ketika melahirkan anaknya yang bungsu. Sehingga semua anak-anak raja diurus dengan inang pengasuh. Putri-putri raja tumbuh menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau, mereka tak mau belajar, dan juga tak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Kesepuluh putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon, adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Orange, Putri Merah Merona, dan Putri Kuning. Baju yang mereka kenakan pun sama dengan nama mereka. Dengan begitu, sang raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, tetapi si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tidak manja ataupun nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka berpergian dengan inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Tanya rajanya. Aku ingin perhiasan yang mahal, kata Putri Jambon. Aku mau kain sutra yang berkilau-kilau, kata Putri Jingga. 9 anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal kepada ayahanda mereka. Tetapi lain halnya dengan Putri Kemuning. Dengan Putri Kuning. Ia berpikir sejenak, lalu memegang lengan ayahnya. Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat, katanya dia. Kakak-kakaknya pun tertawa dan mencemoohkannya. Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan kubawakan hadiah untukmu. Tak lama kemudian, raja pun pergi. Selama raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti kakak-kakaknya dan permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning kembali mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput-rumput liar dicabutnya, dahan-dahan pohon juga dipangkasnya dengan rapi. Semula inang pengasuh melarangnya, namun Putri Kuning tetap bersikeras untuk mengerjakan. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu tertawa keras-keras. Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru, kata seorang di antaranya. Hai pelayan, masih ada kotoran nih, ujar seseorang yang lain sambil melemparkan sampah. Taman istana pun yang sudah rapi kembali acak-acakan. Putri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu lagi. Kejadian tersebut berulang-ulang sampai Putri Kuning kelelahan. Dalam hati, ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi berbagai perintah kakak-kakaknya. Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya, ayah tak perlu membawa apa-apa untuk kalian. Bisa-bisanya hanya mengganggu saja, kata Putri Kuning dengan marah. Sudah aku bosan. Kita mandi di danau saja, ajak Putri Nila. Mereka meninggalkan Putri Kuning seseorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari sampai ayahnya mereka akhirnya pulang. Ketika sang raja tiba di istana, ke-9 putrinya masih bermain di danau, sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. Anakku yang rajin dan baik budi, ayah tak mampu memberikan apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya warna kuning kesayanganmu. Ayah sungguh minta maaf, kata sang raja. Raja memang sudah mencari-cari kalung batu kuning di berbagai negeri, namun benda itu tak pernah ditemukannya. Sudahlah ayah, tak apa. Batu hijau pun cantik. Lihat, serasi benar dengan bajuku yang berwarna kuning.
kata Putri Kuning dengan lembah lembut. Yang penting, ayah udah kembali. Bentar, aku buatkan teh hangat untuk ayah ya, ucapnya lagi. Ketika Putri Kuning sedang membuat teh, kakak-kakaknya berdatangan. Mereka ribut mencari hadiah dan saling memamerkannya. Tak ada yang ingat pada Putri Kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Keesokan hari, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku karena aku adalah Putri Hijau, katanya dengan perasaan iri. Ayah memberikannya padaku, bukan padamu, saut Putri Kuning. Mendengarnya, Putri Hijau menjadi marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. Kalung itu milikku, namun ia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarnya untuk berbuat baik, kata Putri Hijau. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian, Putri Kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka, pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal. Astaga, kita harus menguburnya, seru Putri Jingga. Mereka beramai-ramai mengusung Putri Kuning, lalu menguburnya di taman istana. Putri Hijau ikut mengubur kalung batu hijau itu, karena ia tidak menginginkan lagi. Sewaktu Raja mencari Putri Kuning, tak ada yang tahu kemana putri itu pergi. Kakak-kakaknya pun diam 1000 bahasa. Raja menjadi sangat marah. Hai para pengawal, cari dan temukanlah Putri Kuning sekarang, teriaknya. Tentu saja, tak ada yang bisa menemukannya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tak ada yang berhasil mencarinya. Raja menjadi sangat sedih. Aku ini ayah yang buruk, katanya. Biarlah anak-anakku kukirim ke tempat jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti. Maka, ia pun mengirimkan putri-putrinya ke tempat jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti. Raja sendiri sering termenung-menung di taman istana, sedih, memikirkan Kuning yang hilang tak berbekas. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur Putri Kuning. Sang raja heran. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri. Daunnya bulat, berkilau bagai kalung hijau. Bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada Putri Kuning anakku. Baiklah, ku beri nama Kemuning, kata raja dengan senang. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.